kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Hari ini di hari Minggu 22 Mei, semoga hari Minggu kamu hari yang indah. Gak cuma minggu sih, harusnya weekend kamu jadi weekend yang indah. Yang punya pacar bisa jalan sama pacar, yang gak punya pacar bisa jalan sama teman. Jangan sampai kamu hanya berdiam diri di rumah. Tapi gak apa-apa juga sih kalau kamu ternyata orang yang introvert dan suka untuk menyendiri. Pada kesempatan kali ini admin pengen ngobrol-ngobrol seputar berteman setelah putus. Kamu pernah gak sih kepikiran setelah kamu putus, kamu dan mantan kamu kemudian berteman dengan baik? Beberapa hari yang lalu admin melihat sebuah postingan di TikTok ya. Kalau nggak salah si Raisa yang ngomong. Raisa salah satu penyanyi terkenal di Indonesia ya teman-teman. Harusnya kita semua tahu si Raisa. Kurang lebih kalimatnya begini ya. Kamu datang ke hidupku, mendekati aku dan kemudian menjadi pacarku. Setelah putus, kemudian kita berteman. Hah? Dari awal kan memang kita itu nggak berteman, karena kamu mendekati aku untuk menjadi pacarku gitu. Intinya tuh kayak dari awal itu memang sebenarnya aku dan kamu tuh bukan teman. Aku dan kamu dekat, komunikasinya intens, kita saling suka, kita saling mencintai, kita mencoba untuk membangun sebuah hubungan. At the end ternyata hubungannya tidak berjalan dengan baik dan ternyata harus berpisah. Jadi kesimpulan dari Raisa ya dari awal memang sebenarnya kita bukanlah teman. Sebenarnya menarik banget sih kata-kata yang diungkapkan oleh seorang Raisa. Dari awal memang bukannya teman. Ada benernya, karena kadang-kadang kita dekat sama seseorang itu kan dari orang asing ya teman-teman. Jarang dari orang yang memang udah kenal ya. Kalau udah kenal ya awalnya teman ya itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau dari orang asing, kemudian dekat, pacaran, putus, apakah bisa jadi teman? Tentu ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, walaupun banyak dari kita pasti yang kepikiran juga ya. Kenapa saya bisa bilang sulit? Karena bagaimana bisa kita berteman ketika kita pernah memiliki perasaan ya sama orang itu. Gimana caranya kita nongkrong, ngobrol, ngelihat dia gitu, tapi tanpa perasaan, yang pure jadi teman. Ada sih memang banyak orang yang kemudian bisa untuk benar-benar menjadi teman dengan mantannya ya. Tapi tentu itu sebuah hal yang sulit untuk dilakukan untuk sebagian orang, termasuk saya, karena saya juga nggak kepikir ya gimana caranya ketika kita punya perasaan dengan seseorang, kemudian kita berpisah dan kemudian nongkrong bareng dan jadi teman. Tapi juga ada sebagian orang yang bisa ya teman-teman. Artinya ini tidak mungkin, ini mungkin untuk dilakukan ya. Ada sebagian orang yang putus, kemudian putusnya baik-baik, malah jadi teman nongkrong. Ya bisa aja sih. Kalau teman-teman gimana sih mikirnya? Bisa nggak sih mantan kita tuh jadi teman nongkrong kita gitu, teman hari-hari kita? Tentu apapun jawabannya nggak ada yang bisa disalahkan ya teman-teman, karena kita tidak mencari benar atau salah. Kita cuman ngobrol-ngobrol aja, diskusi topik-topik percintaan yang kadang nggak kepikir ya, atau kadang kepikir tapi juga nggak banyak orang mendiskusikan ini ya. Kalau saya sendiri ya
saya berat sih untuk menjadi teman setelah berpacaran ya. Kenapa? Karena saya melihat dia itu sebagai sosok yang saya cintai ya. Namanya cinta itu kan pasti berbeda ya, cinta dengan teman dan cinta dengan pasangan kita. Dulu kita jalan-jalan bareng, kita ngobrol bareng, saya bisa pegang tangannya, saya bisa peluk dia. Kemudian kalau misalnya saya nongkrong lagi sama dia gitu, saya harus lihat dia sebagai orang yang benar-benar teman, agak aneh ya. Atau bahkan ketika saya harus nongkrong bareng dia dan pacarnya lalu mereka bercengkrama di depan saya, itu juga agak aneh sih buat saya. Jadi kalau saya pribadi sih saya agak sulit ya teman-teman untuk berteman pasca pacaran. Bukan artinya saya jadi musuh sama mantan saya juga, nggak jadi musuh sih, tapi mungkin tidak jadi teman yang segitu akrab dan segitu baiknya gitu. Ya kalau berteman di sosial media tentu tidak ada yang salah ya, boleh-boleh aja dan sah-sah aja untuk berteman. Nggak perlu juga gitu abis putus kita blok sosmednya, kita blok WhatsAppnya, walaupun itu hak masing-masing orang sih. Mau diblok ya boleh juga, nggak diblok juga nggak apa-apa gitu, selama nggak ganggu dan selama tidak membuat kita jadi stres ya biarin aja. Ada juga orang yang akhirnya memilih untuk memblok semua jalur komunikasi, ya boleh-boleh juga ya. Jadi ya terlepas dari apapun itu, gimana nih menurut kalian? Bisa nggak kita berteman pasca pacaran? Atau kalian malah setuju dengan ungkapan seorang Raisa, penyanyi yang juga mempunyai banyak lagu-lagu percintaan, bahwa dari awalnya sebenarnya kita bukan teman. Setelah kamu datang ke hidupku, kamu mendekati aku, kamu menjadi pacarku, lalu kita putus dan ya memang dari awal kita bukan teman. Jadi ya tidak usah jadi teman juga. Sebuah topik yang menarik untuk dibahas dan diobrolin. Tuliskan pendapat kamu ya di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca, melihat apa sih pendapat-pendapat dari viewers yang nonton video ini. Karena banyak pendapat, banyak pemikiran, tentu siapa tahu ada hal-hal lain yang bisa kita ambil dan kita gali menjadi sebuah hal yang baik ya teman-teman. Terima kasih untuk kamu yang udah mendengarkan perbincangan malam ini sampai pada akhirnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari kamu semua sangat-sangat berarti buat kami. Kalau kamu punya cerita, kamu mau ngobrol-ngobrol, silahkan bisa tulis di kolom komentar, atau kamu bisa DM kami di sosial media kami, di Instagram maupun di TikTok, dengan username-nya adalah renungankata.id. Jadi kami sangat terbuka lebar untuk teman-teman yang mungkin mau ngobrol, berbincang-bincang, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Kami juga dengan senang hati akan mendengarkan semuanya ya teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, persiapkan diri untuk menyambut minggu depan, minggu yang harusnya jadi minggu yang indah ya, karena di tengah-tengah minggu akan ada satu hari libur, hari raya nasional, hari raya keagamaan. Jadi harusnya minggu depan menjadi minggu yang menarik untuk kita semua. Jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai pada akhirnya. Sampai jumpa di video berikutnya.